Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita lanjutkan untuk tafsir surat Al-Baqarah. Saat ini malam ini kita akan menginjak ayat yang ke 127. 127. Ya, terakhir terkait masih cerita dengan topik utamanya adalah Nabi Ibrahim. Baik, kita bacakan ayat yang ke-127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa id, wa ini kan wawul atuf. Jadi ada keterkaitan, ketersinambungan dengan ayat sebelumnya. Dan ingatlah, tatkala atau manakala ketika yarfa'u meninggikan, menaikkan Ibrahim, Nabi Ibrahim al-qawa'id. Qawa'id itu jamak dari qaidah, pondasi. Nah, pondasi, asas, pondasi minal bait, dari rumah, maksudnya rumah Allah, Ka'bah, Baitullah. Wa Ismail, dan juga atau bersama Ismail. Rabbana, maka wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, amalan dari kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, satu-satunya zat yang as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Jadi di sini kita diberi informasi bahwa kita disuruh untuk mengingat bagaimana dulu Nabi kita, Bapak kita Ibrahim bersama putranya Ismail. Nah, di sini disertakan Nabi Ismail yang meskipun saat itu dalam keadaan masih belum dewasa, masih remaja. Jadi ini menunjukkan dimuliakannya seorang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, saat kala Nabi Ibrahim bersama Ismail meninggikan bangunan, disuruh untuk meninggikan bangunan, pondasi-pondasinya ditinggikan. Jadi kalau bangun rumah kan sudah ada pondasinya. Maka di pertemuan yang lalu sudah kita singgung bahwa sebenarnya Ka'bah itu sudah ada sebelum bahkan Nabi Adam diciptakan. Maka ada pertanyaan, yang pertama kali membangun Ka'bah itu siapa? Ada beberapa pendapat, setidaknya ada 3. Yang pertama malaikat. Jadi malaikat itu diperintahkan Allah. Dalam riwayat itu ceritanya saat dulu awal-awal surat di Al-Baqarah kan, ketika Allah ingin menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi, sebagian malaikat kemudian semacam protes gitu. Enggak akan jadikan orang yang menumpahkan darah sebagai khalifah kan gitu. Nah, kemudian diriwayatkan di situ Allah murka kemudian memerintahkan kepada para malaikat itu untuk membangun Ka'bah membangun Ka'bah di bumi seperti Ka'bah di langit. Seperti rumah Allah di langitnya di Baitul Ma'mur. Dan itu supaya mendapatkan ridhonya Allah, nah, supaya Allah kemudian tidak murka lagi. Jadi bangunlah rumah Allah, rumahku seperti di langit, bangunlah di bumi, rumahku seperti rumah di langit. Yang kemarin kita singgung yaitu di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu dalam riwayat yang Isra Mi'raj itu, Rasulullah ketika di langit keempat diperlihatkan Baitul Ma'mur, rumah Allah di sana yang setiap harinya itu ditawafi oleh 70.000 malaikat yang selalu berbeda. Jadi hari berikutnya, jadi yang sudah tawaf di sana, sudah ibadah di sana, zikir di sana, itu tidak lagi zikir ataupun ibadah di sana. Itu 70.000 itu tiap hari berganti baru terus. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain
ketika Rasulullah sampai di langit yang ketujuh, Rasulullah melihat Nabi Ibrahim bersandar di dinding Baitul Ma'mur, di dinding Baitul Ma'mur. Waktu kisah Isra Mi'raj itu. Jadi pendapat yang pertama jadi sudah ada sejak sebelum bahkan malaikat nabi-nabi Adam dicipta. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang pertama kali membangun Ka'bah itu Nabi Adam. Dan Nabi Adam ketika suatu dalam riwayat disebutkan, kok saya tidak mendengar suara malaikat? Ya kamu saya hukum, kata Allah. Karena kamu turunlah ke bumi dan bangunkan untukku rumah seperti rumah di langit. Nah, seperti rumah di langit yang nanti kamu tawaf di sana. Jadi Nabi Adamlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Nah, kemudian ketika banjir bandang pada peristiwa Nabi Nuh itu Ka'bah itu diangkat Allah, diselamatkan dari bencana itu, kemudian tinggal tersisa pondasinya. Makanya di sini disebutkan dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggikan pondasi. Pondasi ini saya dari di keke kan itu ditambahi batu bata dan seterusnya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ini pendapat para ulama yang pertama kali membangun Ka'bah Nabi Ibrahim. Tetapi menurut sebagian ulama ini sangat lemah pendapatnya. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini kan kedatangan beliau yang kedua. Yang pertama kali kan dulu waktu bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail masih bayi kan gitu, masih bayi, kemudian ditinggalkan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Jadi saat itu Nabi Ibrahim ketika mau meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi, itu kan berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan anak cucuku, anak keturunanku, keluargaku di sisimu di tempat yang tandus, gersang, tidak ada tanaman, di sisi Baitikal Muharram, di rumahku yang suci. Berarti kan sudah ada di sana Ka'bah itu, cuman mungkin baru fondasinya, belum berbentuk kotak Ka'bah itu. Nah, itu bukti berarti kan memang sudah ada, meskipun saat Ibrahim saat itu belum ada bangunan seperti Ka'bah itu. Jadi hanya sekedar meneruskan lagi, membangun lagi Ka'bah yang sudah tidak berbentuk, cuma tinggal fondasi saja. Kemudian dalam sebuah ayat Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dalam surat Al-Hajj sesungguhnya awal atau rumah pertama yang dibangun di muka bumi ini apa? Di Bakkah ini, jadi di Mekah yang penuh berkah. Jadi bangunan pertama di dunia yang dibangun itu kan Ka'bah. Berarti kan bukan pada zamannya Nabi Ibrahim, berarti zamannya Nabi Adam pun gitu. Karena zaman Nabi Ibrahim sudah banyak bangunan-bangunan. Saat itu kan sudah ada peradaban Babilonia, kemudian di Yaman, di Mesir kan sudah banyak bangunan. Berarti itu menunjukkan dari pendapat yang ketiga ini paling lemah. Jadi Nabi Ibrahim membangun di dalam ayat ini bukan membangun dari awal, tapi cuma membangun kembali kan fondasinya sudah. Nah, jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang sudah ada fondasinya. Qawaid ini kan jamak kaidah. Maka ada istilahnya al-kaidah. Al-kaidah itu kan fondasi ya gitu. Secara bahasa itu asas, pilar kalau sekarang ya mungkin takar rayamnya ya fondasi yang kuat. Maka al-qaidah itu dari fondasi. Dan disertakannya Nabi Ismail ini menunjukkan tadi semacam ada kemuliaan seorang Nabi Ismail meskipun masih remaja sudah disertakan dalam ayat ini. Itu menunjukkan ya termasuk istilahnya regenerasi kan itu. Jadi Nabi Ibrahim memberikan
keteladanan kepada putranya meskipun masih remaja. Bukan membangun berdua, cuman mungkin bahasa sekarang kita mungkin laden. Yang bangun ya Nabi Ibrahim, karena yang sepuh yang sudah tua, sudah dewasa, anaknya cuma mungkin bantu-bantu saja. Makanya juga ada Hijr Ismail, kalau yang sudah haji umrah ada Hijr Ismail. Itu sekarang tempatnya mungkin di luar, tapi sebenarnya itu di bagian aslinya awalnya itu dulu termasuk di dalam Ka'bah kan gitu. Tapi mungkin sekarang hanya sedikit di luar. Itu kalau kisahnya panjang ketika zamannya Nabi Muhammad waktu jahiliyah itu kan sampai ada masing-masing kabilah itu kan rebutan kemudian Rasulullah menjadi penengah, kemudian foto bareng kan. Nah, jadi cerita panjang sejarah tentang Ka'bah ini seperti itu. Jadi sudah misalnya lintas generasi bahkan mungkin sebelum ada dunia ini. Nanti sebelum ada bumi ini, sudah ada manusia, sebelum ada manusia, sudah ada Ka'bah. Kemudian, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, terimalah amalan kami. Jadi di sini menunjukkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Ismail, setelah melakukan perintah, mengerjakan membangun Ka'bah, tidak lupa memohon diterimanya amal. Nah, ini orang beriman itu kalau diperintahkan melakukan suatu amalan, mengerjakan amalan yang diperintahkan ini adalah ibadah. Nah, tidak lupa kita memohon diterimanya perbuatan kita. Para ulama menjelaskan termasuk pula di sini kan tidak cuma sekedar membangun, tapi namanya seorang nabi, Nabi Ibrahim Rasul diperintahkan apa untuk mengajak semua manusia berkunjung mendatangi Ka'bah kan. Di dalam surat Al-Hajj itu wa adzim fin nas bil hajjiyah tuka ala tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min fajjin. Jadi dan serulah manusia untuk haji gitu. Yang akan datang dengan berjalan kaki dan menunggangi unta gitu, dari setiap penjuru dunia. Jadi itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, dulu kan sekarang tinggal kalau sekarang medsos ya, lewat Facebook lewat selesai, sebar viral. Nah, dulu mengajak orang ya, ketemu orang, kita bisa bayangkan. Ya istilahnya teknologi zaman dulu kan sangat sederhana gitu. Jadi paling ya ketok tular ya dari mulut ke mulut kan gitu. Jadi bukan pekerjaan yang jadi tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba orang tahunya mereka ada Ka'bah dari mana kan gitu. Terus gone dengan dia gitu kan kita bisa bayangkan. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi bagaimana tugas dan pekerjaan seorang Nabi Ibrahim untuk mengajak manusia itu beribadah haji, mengunjungi Ka'bah. Maka Rabbana taqabbal minna. Jadi tidak lupa kemudian semua jeripayah perbuatan ibadah yang dikerjakan demi memenuhi perintah Allah itu dimintakan ya diterima. Taqabbal minna Rabbana taqabbal minna. Jadi semua ini menjadi pelajaran kita kalau kita melakukan ibadah apapun, melakukan kebaikan apapun, jangan lupa kita minta Allah menerimanya. Supaya teringat kita juga dengan bagaimana kita menjaga keikhlasan, menjaga tujuan kita beribadah itu mendapatkan ridhonya Allah, ingin diterima. Kalau Allah menerima amalan kita, alhamdulillah ya sudah, itulah tujuan utama kita tercapai kan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau, di sini diulang, sesungguhnya engkau adalah satu-satunya. Innaka anta kan gitu. Kamu kan gitu, itu menunjukkan kan berarti ini semacam penegasan bahwa hanya engkaulah yang
As-Sami' maha mendengar. Maha mendengar doa permintaan. Maka di sini doa kita kepada Allah itu tidak perlu barang kata ora perlu wong ngerti kan gitu. Bahkan orang tidak tahu pun Allah Maha tahu. Jadi doa itu yang kita panjatkan yang penting kan didengar Allah dan Allah Maha mendengar. Jadi doa tidak perlu. Misalnya boleh enggak doa apakah harus keras atau tidak perlu. Jadi ibarat kita berbisik bahkan batin kita cuma bahkan tidak keluar suara, cuma di batin dalam hati. Kita meminta apa itu Allah tahu. Jadi perkara orang tidak tahu apa yang kita minta tidak ada masalah. Tapi di sini kita lihat kita diberi informasi bahwa Nabi Ibrahim itu selalu meminta kepada Allah, berdoa supaya amalannya diterima, supaya amalannya dikabulkan dan semua doa-doa yang dipanjatkan tidak perlu istilahnya tidak perlu dikonfirmasikan atau ditanyakan apa diumumkan kepada orang. Jadi kalau kita berdoa ya sebenarnya kan Allah saja yang tahu hajat kita apa, keinginan kita apa. Jadi itu Allah Maha mendengar setiap permintaan hambanya. Jadi maka ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Mintalah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarruan wa khufyah. Dengan sangat merendahkan hati, misalnya tawadhu dan khufyah. Samar rahasia berbisik. Tidak usah keras-keras. Karena kalau keras-keras khawatirnya malah nanti terselip mungkin ria gitu. Makanya ibadah itu semakin tersembunyi, samar itu semakin bagus. Semakin hanya Allah yang tahu itu semakin baik. Termasuk doa, termasuk ibadah-ibadah yang lain, sedekah, sholat, ngaji. Ngaji itu kan bisa dengan suara keras, bisa dengan suara lirih. Dan itu sama. Kalau ditanya ngaji enak bagusnya suara keras atau lirih, itu sama seperti sedekah itu bagus terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau ngaji terang-terangan ya bagus, seperti sedekah terang-terangan ya bagus. Tapi kalau lirih itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena tadi menghindarkan dari penyakit-penyakit hati. Ngaji banter kan krungu tanggane ngaji terus sih wong rajin ngaji. Nah, jangan-jangan kita nanti pengen dinilai orang kita itu rajin ngaji. Nah, itu kan bahaya. Nah, meskipun lo kan biar tajwidnya enggak apa-apa. Nah, itu enggak apa-apa, mengaji keras. Suara lantang juga enggak apa-apa. Yang larang juga siapa enggak ada, cuma tadi godaan ngaji godaan ria pamer itu ada. Tapi kalau lirih itu kan yang penting kita keluar suara tapi yang mendengar misalnya cuma kita lewat gini krungu uang ya tidak apa-apa, tapi ya, tadi seperti kita sedekah pengennya ya dari saya ngerti ini ngerti ada konangan yang saya melihat kita sedekah ya tidak apa-apa. Yang penting kita menjaga hati kan gitu. Jadi terkait dengan doa, permohonan, Allah Maha mendengar, Allah tahu. Sami'ul alim, al-alim Maha mengetahui. Nah, Maha mengetahui isi hati, Maha mengetahui semua. Jadi tadi kembali, Allah tahu dan Allah mendengar dan Allah Maha tahu. Jadi kita niatnya bagaimana dan seterusnya itu Allah tahu. Makanya yang penting orang beriman itu selalu menjaga hati, selalu meniatkan kebaikan dan seterusnya. Dulu pernah kita singgung bahwa niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Kenapa? Karena niat itu tidak mungkin tidak mungkin ada unsur-unsur yang merusak. Niat kok taruh riya kan tidak ada. Niat itu mesti murni. Kan gitu. Tapi kalau amal itu mungkin bisa diganggu dengan penyakit-penyakit ria, pamer dan seterusnya.
Tapi kalau niat baik itu tidak mungkin ada gangguan. Kan gitu. Makanya niat orang beriman itu lebih baik dari amal. Dan orang beriman itu selayaknya memang sepatutnya banyak niat baik. Jadi banyak niat baik. Kenapa? Karena dari sekian banyak niat yang baik itu yang diamalkan paling sebagiannya. Nah, sebagiannya itu bisa 1/10, 1/20, separuh. Tidak semuanya. Makanya kan niat yang baik itu lebih niat yang baik itu lebih tajam, bisa lebih dahsyat daripada amal. Makanya orang nanti banyak mencapai derajat yang tinggi bukan karena amalnya tapi karena niat baik. Karena niat kita misalnya 100 niat, yang dilakoni paling 10. Jadi kita itu mulia bukan karena amal kita. Kalau amal kita mau 10, ini niat kita ada 100. Makanya niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Maka jangan bosan-bosan punya niat baik. Niat pengen haji, pengen umroh, pengen gitu. Umpama orang kelakon, yang penting kita sudah ada niat. Nah, dan Allah tadi, maha mengetahui, maha mendengar. Kita tiap hari ndonga itu tahu, meskipun dan tadi tidak perlu awal dimoro-moro ke orang. Aku bendino ndonga. Tidak perlu diinformasikan ke orang. Yang penting kan Allah tahu niat kita, hajat kita. Yang penting kita mengadunya kepada Allah. Allah maha mendengar lagi maha tahu. Kemudian terkait dengan as-sami, ternyata karena dalam bahasa Suryani atau Ibrani itu Ismail itu Isma itu dari kata ya Allah ya Sami, ya. Isma ya Allah itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa itu ya Allah Isma ya Allah. Jadi Ismail itu Allah. Isma ya dengarkan ya Allah. Jadi kalau secara bahasa itu Ismail itu artinya itu Isma ya Allah. Kalau Israel kan kemarin hamba ya. Israel itu Allah, hamba Allah. Ini terkait nama saja, nama dari Ismail juga bukan nama dari kata Arab, dari bahasa Arab. Baik itu jadi dan doa ini doa yang boleh jadi banyak dibaca oleh setiap orang Islam saat misalkan di akhir Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ternyata itu doa yang diambil dari doanya Nabi Ibrahim. Karena doa itu kalau di ranking gitu yang paling bagus ya doa-doa dari para nabi dan rasul. Lebih-lebih yang termaktub tertulis di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau membaca doa ya kita ambil doa-doa dari Al-Quran. Sadar dan sadar kita ada yang hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu dari Al-Quran. Ini juga begitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nanti wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim di ayat berikut. Baik itu ayat yang ke-127. Selanjutnya ayat yang ke-128 kita bacakan. Setelah tadi memohon doa diterimanya amal, kemudian di ayat ini juga di ayat yang ke-128 ayat berikutnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wahai Tuhan kami waj'alna dan jadikanlah kami muslimaini laka, dua orang yang muslim kepadamu, dua orang yang tunduk patuh berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina dan juga dari anak turun kami umat muslimatan yang muslim yang berserah diri tunduk patuh laka kepadamu. Warina dan tunjukilah kami manasikana ibadah-ibadah atau ritual ibadah-ibadah kami wa tub 'alaina dan ampuni
kami dan terimalah taubat kami. Innaka sesungguhnya engkau anta satu-satunya zat yang at-tawwab, yang maha menerima taubat, maha pengampun, maha penerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Jadi di sini doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk meminta supaya Allah menjadikan beliau dan kami di sini dengan Ismail, kan gitu. Muslimaini laka, dua orang muslim. Nah, ternyata nama muslim, jadi maka tidak salah kalau di sini agama para nabi, para rasul itu agama Islam. Tersebut di sini karena namanya muslim. Meskipun secara bahasa muslim itu apa? Berserah diri, tunduk patuh. Makanya kalau disebut muslim sejati, itu ya harusnya seorang muslim yang dia tunduk patuh, menyerahkan dirinya pasrah pokokan kepada Allah. Disamina wa ata'na. Itu muslim yang sejati. Jadi kalau kita mengaku muslim, kudune ya seperti Nabi Ibrahim ini. Pasrah total, tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah. Dan juga tidak lupa Nabi Ibrahim mendoakan juga anak keturunannya semuanya juga sama. Menjadi umat, menjadi orang yang muslim, tunduk patuh, bertaat kepada Allah. Nah, makanya Islam ini sudah ada sejak itu, sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, makanya nanti Bapak Ibu bisa dilihat misalnya di surat Al-Hajj di ayat akhir itu, ayat 78. Dan gitu. Di sana ada ayat yang bunyinya huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Silakan dilihat di ayat terakhir di surat Al-Hajj. Pakai ayatnya panjang tapi saya ambil potongan di akhir saja ini. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Tinggal millata abikum Ibrahim. Millah, kemarin sudah kita singgung millah itu apa? Ya agama, syariat, tuntunan. Millata abikum Ibrahim. Tuntunan bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dia Nabi Ibrahim menamakan kalian itu muslimin. Ya, jadi kita ini muslim. Min qablu wa fi hadza, sebelum dan di Al-Qur'an ini. Jadi kita itu dinamakan orang Islam. Jadi status kita itu muslim. Makanya sebenarnya mau ngaji di mana, mau kelompok ngajinya apa, itu sebenarnya kita itu muslim. Cuma ya memang kalau zaman akhir ini kita diuji dengan yang namanya perpecahan. Akhirnya ada Islam ini, Islam itu, ya, Islam. Ya. Karena memang itu ujian, tantangan umat Islam. Dulu ada Ansor, dulu ada Muhajirin, tapi ya Muslim gitu. Tapi kalau sekarang perpecahannya lebih parah. Makanya sekarang ada Ahlus Sunnah, ada ini kan begitu. Karena memang ya tuntutan zaman kadang istilahnya untuk memetakan kan gitu, untuk sing genak sing piye kan gitu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada. Tapi sebenarnya kalau mau jujur hakikatnya kita semua ini muslim. Dinamakan kita itu dinamai, yang menamai kita bukan siapa-siapa ya, Allah dalam Al-Qur'an. Sejak Nabi Ibrahim. Jadi makanya ada slogan semboyan anak muslim wa kafa, aku muslim dan cukup. Nah, aku muslim kan gitu. Terserah embel-embel, enggak ada tambahan-tambahan kan gitu. Nah itu makanya memang itu ujian kita. Jadi muslim cap apa kan gitu. Jadi harus
kayak kurang. Padahal Allah sendiri menamakan huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian al-muslimin min qablu, sejak dulu. Nabi Ibrahim wa fi hadza, dan di Al-Qur'an ini. Jadi yang memberikan kita nama muslim itu Allah. Jadi kita harusnya cukup dengan itu saja. Tapi gara-gara kita tidak merasa cukup, ya artinya terpecah belah. Nah, itu. Yang penting muslim melu tuntunannya Kanjeng Nabi, dari kemudian para sahabat Nabi, ya sudah itu saja kan. Cuman ya itu sekarang kadang kurang cukup gitu. Wa sammakumul muslimin. Kemudian dalam surat misalnya Ali Imran ayat 67 itu, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana Hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Hanifah muslimah. Hanif lurus muslim. Wa makana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ditegaskan bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi muslim. Nah, itu. Hanifan muslimah. Makanya jadi kalau sudah biasanya agama ini semua para nabi itu Islam, iya. Kemudian wa arina manasikana, dan tunjukilah kami manasik kami. Manasik itu jadi bahasa kita, manasik haji. Jadi manasik itu memang sebenarnya ritual ibadah. Cuma sekarang kalimat manasik itu lebih seperti terkhususkan untuk haji. Sementara yang lain sudah ada istilah-istilah sendiri. Meskipun sebenarnya manasik itu ya umumnya artinya ritual ibadah. Sebagian ulama, manasik di sini artinya apa? Ada yang mengatakan semua ritual ibadah haji, rentetan ritual ibadah haji itu manasik. Ya, mulai dari tawaf, sa'i, Safa Marwah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian lempar jumroh, kan itu. Dan bagi yang sudah pernah haji, pernah umroh itu kan seperti itu. Dan memang semuanya ini semacam napak tilas dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Seperti lempar jumroh itu kan begitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim meminta ditunjuki manasik-manasiknya itu, mulai dari Mina, kemudian lempar jumroh itu ternyata kan kronologinya ketika itu ada iblis kan, ada iblis yang delik nangin di balik pohon di Aqobah itu. Kemudian oleh malaikat ambil batu, lempar dan takbir. Allahu Akbar, menjadi ritual jumroh gitu, takbir sambil melempar. Jadi semuanya itu bagian dari ritual itu. Jadi manasik itu maksudnya ritual-ritual ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu, yang kemudian kita teladani dalam ibadah haji. Kemudian juga ada yang memaknai manasik di sini adalah sesembelihan, menyembelih. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakanlah sesungguhnya solatku, kalau dalam hadis, dalam terjemahan solatku, ibadahku kan gitu. Tapi sebagian ulama solatku dan sesembelihanku, karena biasanya orang menyembelih itu kalau dalam Islam, kalau itu terkait dengan ritual ibadah, pasti itu berupa pengorbanan gitu. Korban akikoh itu kan, maka sesungguhnya sholatku terus menyembelihku, sesembelihan yang aku sembelih, kemudian hidupku, matiku hanya untuk Allah. Karena kalau sholat tidak karena Allah, tidak untuk Allah itu musyrik kan gitu. Nyembelih tidak untuk Allah tapi untuk Nyi Roro Kidul musyrik kan gitu. Hidup matiku untuk Allah semuanya gitu. Puncak keislaman seseorang yaitu ketika sholatnya, pengorbanannya, hidup matinya untuk Allah. Itulah muslim yang hakiki. Jadi manasik dari kata jamak dari mansak atau nusuk. Nusuk dari inna sholati wa nusuki. Jadi itu maksudnya tunjukilah manasik itu, ada yang mengatakan ya tadi ritual ibadahnya atau
khusus pada pengorbanan, ada lagi mengatakan mansak itu tempatnya. Jadi tempat-tempat yang menjadi ritual itu. Jadi seperti Mina, Arafah, Padang Arafah, Sofa, Marwah, kemudian ada Masy'aril Haram. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah haji umrah kan nanti di sholat di Masy'aril Haram di daerah Musdalifah sebelum nanti siap-siap lempar jumroh. Gitu. Saya cuma teori ya, belum tahu, hanya bisa bayangkan atau lihat foto videonya saja, tapi prakteknya belum cuma itu. Jadi ada ritual-ritual ibadah dan ada tempat-tempat dari bersejarah, bahasa kita begitu. Tempat-tempat yang memang itu jadi sejarah. Dan konon dalam riwayat banyak itu disebutkan, yaitu kalau bahasa orang sekarang itu tanah yang diberkahi. Karena konon dalam riwayat meskipun dalam Quran Sunnah yang hadis-hadis yang sahih tidak tersebut, tapi dalam riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat dahulu disebutkan bahwa di Ka'bah atau di Mekah itu ibarat kata kuburannya para nabi dan rasul. Di Nabi Syuaib, Nabi Yakub, Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan dalam riwayat yang di Ka'bah itu. Nah gitu. Jadi dikuburkan di Ka'bah. Cuman kita kan tahunya yang jelas kan kanjeng Nabi di itu, kemudian ada sahabat-sahabat. Tapi dulu ya kan nggak ada. Kalau istilahnya sekarang untuk membuktikannya bagaimana masalah di berkali kafe kan gitu, tapi dalam riwayat-riwayat dahulu Israel banyak sekali Nabi Rasul yang meninggal di Mekah, di Baitul Masjidil Haram itu kemudian dikuburkan di situ, termasuk Nabi Ismail, Nabi Syuaib, Nabi Yakub dan seterusnya. Makanya kalau istilahnya ya tadi tanah suci, tanah haram itu ya kalau istilahnya kan kalau bahasa Jawanya keramat, ya, penuh karomah, penuh kemuliaan. Kalau kita keramat itu kan apa? Jadi malah pemahamannya seperti keramat ke angker. Adalah keramat itu kan dari bahasa Arab karomah. Ya, keramat itu maksudnya angker dalam tanda kutip maksudnya itu suci, gitu, bukan karena medeni atau bahaya. Nah, kemudian waktu alaina innaka antat tawwabur rahim, maka potongan doa ini dengan doa tadi sebelumnya itu biasa dipakai oleh para dai khotib itu dalam doa di penghujung. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini diambil dari dua ayat ini. Dan tub alaina itu maksudnya terimalah taubat kami, maksudnya ampuni kami. Innaka antat tawwabur rahim, Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang, gitu. Allah Maha penerima taubat. Jadi kenapa di sini loh Nabi Ibrahim dosanya apa kan tidak, tapi menurut para ulama yaitu orang-orang soleh itu meskipun mungkin dosanya tidak banyak, bahkan tidak punya dosa, gitu, tapi selalu meminta ampun, meminta taubat, bertaubat. Itu menurut para ulama karena mereka memohon supaya selalu dilindungi dari dari dosa dan maksiat, sehingga selalu terjaga dan selalu diampuni Allah. Orang kalau diampuni berarti kan diberi ridhonya, diberi kasih sayangnya kan. Kalau kita kan bertaubat karena banyak dosa, karena banyak khilaf. Tapi kalau orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul kan taubatnya mereka itu karena ingin selalu diridhoi, selalu diberi kasih dan sayangnya. Makanya wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, maka dalam surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim kalau Rahman Maha pengasih, tak pilih kasih. Maksudnya Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja. Tapi kalau Ar-Rahim diterjemahkan Maha penyayang. Karena sayangnya Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang-orang beriman itu Maha penyayang.
bukti sayangnya Allah, nanti mereka dimasukkan Allah ke dalam surganya, dijauhkan dari nerakanya kan. Dan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang kafir. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, monggo, boten-boten. Jadi memang napak tilas dari sejarah. Oke, jadi semoga yang kita singgung di sini, ya kalau kita mendalami riwayat-riwayat Israiliyah itu banyak sekali, termasuk tadi kuburan-kuburan para nabi di sekitar Ka'bah itu banyak. Disebutkan ini salah satu contohnya, antara rukun, jadi pojok-pojok Ka'bah itu kan namanya rukun Yamani, rukun ini, dan makom Ibrahim, ila Zamzam sampai Zamzam. Mungkin di situ kan yang pernah haji umroh kan Zamzam jaraknya tidak begitu jauh. Itu terdapat kubur tis'ah wa tis'ina nabiyan. Ada kuburan makam 99 nabi. Jadi sampai saja kan kita tidak tahu kan itu. Tapi untuk ngecek validnya itu kan kita tidak tahu. Ini perkara gaib nih, sudah puluhan abad yang silam kan kita tidak tahu. Kalau mungkin dibongkar terang mungkin dia ada, tapi kan kita tidak tahu ini nabi siapa tidak tahu. Kan dalam riwayat kan para nabi, para rasul itu kan tidak dimakan tanah gitu. Jadi utuh gitu. Jadi kalau itu benar misalkan dibongkar ada jasad-jasad para nabi mungkin saja, tapi kan siapa yang mau bongkar dan siapa yang berani, kan ini memang dilarang juga kan gitu. Tapi prinsipnya itu menunjukkan ya tadi perkara-perkara gaib yang menunjukkan keberkahan tanah suci, Masjidil Haram dan terutama Ka'bah. Baik, sampun, ada lagi yang mau ditanyakan? Betul? Oke, betul nggih? Sampun. Satu ayat lagi napa sampun? Sampun nggih, pun jam 9 kurang nggih. Baik, mungkin kita cukupkan dulu 2 ayat, jadi nanti masih bersambung untuk ya karena masih cerita-cerita Nabi Ibrahim lagi. Ya, semoga ini menyemangati kita di samping kita mengetahui sejarah masa lalu ya terkait dengan haji umroh ya kita muga-muga ya semakin semangat ya, apalagi tadi terkait dengan taubat itu termasuk diantara kan tadi ritual manasik haji, karena memang diantara spirit orang haji umroh itu kan diampuni dosa gitu. Al umroh ilal umroh kafaratu lima bainahuma. Umroh satu ke umroh berikutnya itu kan penghapus dosa. Jadi yang ampun maido, misalnya ada orang yang punya harta banyak, iki umroh meneh. Nah, kita jangan, kalau kita tidak senang berarti kita punya hasad itu. Harusnya ikut senang ada yang umroh, alhamdulillah umroh meneh, karena umroh satu ke umroh berikutnya itu kan penghapus dosa. Yaitu bersyukurlah bagi yang alhamdulillah bisa umroh saya berkali-kali. Kemudian haji juga begitu, haji mabrur kan tidak ada balasan selain daripada surga. Dalam riwayat yang lain, orang yang haji tidak yarfus, tidak yafsuk, tidak berbuat keji, tidak berbuat ini kan nanti pulang seperti bayi yang baru lahir. Gitu. Jadi ya itu semacam tadi motivasi. Makanya kenapa di sini tadi Nabi Ibrahim memohon taubat diampuni dosanya, karena ya termasuk ketika seseorang bisa menjalankan ritual manasik haji umroh, itu insya Allah kalau kemudian Allah meridhoi menerima kan diampuni dosanya. Itu salah satu motivasi terbesar orang haji, orang umroh kan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi yaitu ingin diampuni dosanya. Baik, mekaten Bapak Ibu rahimakumullah, semoga bermanfaat dan kurang salahnya mohon dimaafkan. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.